Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah luar biasa yang lagi rame banget diomongin di seluruh penjuru dunia sepak bola. Kita kan sering dengar tuh cerita tentang pemain yang berjuang dari nol, tapi yang mau kita bedah sekarang ini bener-bener definisi asli dari kisah underdog. Coba bayangin, perjalanannya itu dari cuma main di lapangan futsal, sempat hampir nyerah buat jadi pegawai kantoran biasa, sekarang malah berdiri tegak di puncak sepak bola Eropa. Gila kan? Jadi siapin fokus kalian karena kita bakal ngungkap rahasia di balik kebangkitan sensasional seorang David Raya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah David Raya itu kiper terbaik di dunia saat ini? Serius, ini bukan hiperbola atau sekedar cari sensasi. Nyusul performa historis Arsenal di musim 2025-2026 ini, pertanyaan itu terus-terusan menggema, mulai dari obrolan para pandit di studio sampai ke perdebatan panas di tribun penonton. Dan jujur aja, ini perdebatan yang sangat valid. Hari ini, kita bakal coba bedah datanya, taktiknya, dan testimoni langsung dari lapangan buat ngeliat kenapa nama Raya tuh udah nggak bisa lagi diabaikan dalam obrolan level dewa ini. Oke, mari kita mulai dengan angka 3. 3 ini bukan sebarang angka ya, ini adalah sejarah. David Raya baru aja ngamanin Golden Glove atau sarung tangan emas Premier League ketiganya secara berturut-turut. Bayangin aja. Pencapaian gila ini dipastiin setelah kemenangan yang super deg-degan 1-0 atas West Ham di London Olympic Stadium kemarin. Itu loh, yang gara-gara gol telat Leandro Trossard di menit ke-83 dan ada drama VAR segala di masa injury time. Dapat 1 Golden Glove aja susahnya minta ampun loh, tapi 3 kali beruntun? Wah, itu sih level konsistensi yang super langka. Dan bukan cuma statistik doang kok yang ngomong. Rekan setimnya sendiri, Kai Havertz, dengan blak-blakan nempatin Raya di singgasana tertinggi. Havertz ngerasa kalau Raya tuh masih sering diremehin, padahal kontribusinya di momen-momen krusial tuh bener-bener nggak terbantahkan. Gini ya, kalau pemain di lapangan yang ngerasain langsung tekanannya setiap minggu, udah ngasih pengakuan sekelas ini, kita jadi tahu kalau status kelas dunia Raya itu emang nyata, bukan cuma gara-gara hype media doang. Oke, kita masuk ke bagian 1. Dari futsal ke pekerja kantoran. Pendakian karirnya itu sama sekali nggak instan, penuh banget rintangannya. Tahun 2011, waktu umurnya baru 16 tahun, dia nekat pindah dari Spanyol ke Inggris buat ikutan trial di Blackburn Rovers. Terus loncat ke 2017, dia masih main di kasta ketiga sepak bola Inggris alias League One. Nah, titik baliknya itu waktu transfer ke Brentford tahun 2019 yang akhirnya bawa dia promosi ke Premier League. Habis itu ada langkah besar pas dia dipinjemin ke Arsenal di 2023 yang sekarang bawa dia ke pusat perburuan gelar juara di tahun 2026. Benar-benar bukti nyata dari kerja keras berdarah-darah. Dan ini nih yang paling bikin saya geleng-geleng kepala. Betapa tipisnya batas antara mimpi dan realitas buat seorang Raya. Kalian tahu nggak, awalnya Raya itu pemain outfield di futsal loh. Dia cuma jadi kiper gara-gara dipaksa sama kakak laki-lakinya. Kalau aja plan A dia buat dapat kontrak pro habis trial di Blackburn itu gagal, dia tuh sebenarnya udah nyiapin plan B. Dia sempat nyaris banget berhenti ngejar bola buat kerja kantoran di bidang HRD dan administrasi. Untung aja ya buat Arsenal dan kita semua. Dunia HRD harus rela kehilangan 1 calon karyawannya. Lanjut ke bagian 2, langkah jenius Arteta yang kontroversial. Keputusan manajer Mikel Arteta buat mendatengin Raya pada Agustus 2023 itu aslinya memicu perdebatan yang luar biasa masif. Waktu itu, Arsenal minjam Raya dari Brentford, terus ngegeser Aaron Ramsdale. Publik dan banyak pandit benar-benar skeptis. Ya gimana nggak heran, ngapain coba ganti kiper yang udah solid, dihormatin banget di internal tim, dan favoritnya para fans. Itu benar-benar pertarungan taktis dengan risiko yang super tinggi. Sekali aja Raya bikin kesalahan kecil, udah pasti bakal dikritik habis-habisan. Tapi ya itu tadi, Raya berhasil mengungkam semua keraguan lewat penampilannya di lapangan. Mantan pemain, Jamie Redknapp, bahkan secara terbuka ngakuin kalau awalnya dia ragu. Tapi sekarang dia nggak ragu lagi buat nyebut Raya sebagai yang terbaik. Perubahan opini ini itu dipicu sama rentetan aksi heroiknya. Ingat nggak sih sama penyelamatan kelas dunia yang gila banget pas lawan Aston Villa? Waktu itu Raya udah posisi jatuh, tapi dengan super cepat dia bisa bangkit buat nepis sundulan jarak dekatnya Ollie Watkins. Aksi-aksi magis kayak gini nih yang akhirnya memvalidasi pertaruhan besarnya Arteta. Sekarang, bagian 3, Sang Raja Clean Sheets. 18. Ini bukan cuma sekedar statistik biasa ya. Ini adalah tembok bata yang nggak bisa ditembus. Nyatetin 18 kali clean sheets atau pertandingan tanpa kebobolan di Premier League itu benar-benar dominasi murni. Angka fantastis inilah yang mastiin Raya ngunci gelar Golden Glove musim ini. Ninggalin pesaing terdekatnya yang mentok cuma dapat 14 clean sheets. Jauh kan bedanya? Dan 18 clean sheets tadi itu nyambung langsung sama angka penting lainnya, 26. Itu adalah total gol kebobolan Arsenal dari 36 pertandingan liga. Rendah banget.
Fakta kalau pertahanan Arsenal itu super susah ditembus sebenarnya bukan cuma hasil kerja keras 4 bek mereka aja, tapi juga dari rasa aman dan ketenangan absolut yang dipancarin sama Raya dari garis gawang sampai ke seluruh area penalti. Kalau kita ngomongin konsistensinya selama 3 musim peraih Kalem dan Glove ini, wah cemerlang banget. Dari 16 clean sheets di 2 musim lalu, terus 13 di musim kemarin, dan sekarang melesat lagi ke angka 18 di musim 2025-2026 ini. Tren ini nunjukin dengan jelas kalau Raya itu bukan cuma sekedar lagi hoki semusim doang, dia terus beradaptasi, ningkatin kualitas, dan sukses mertahanin level elitnya dari tahun ke tahun. Terus, apa sih rahasia taktiknya? Jawabannya ada di gaya bermain proaktif yang jadi ciri khas dia. Raya sempat ngomong sendiri, hal terakhir yang harus Anda lakuin itu adalah menepis bola. Artinya apa? Dia itu lebih suka nyegah bahaya sebelum ancaman itu benar-benar jadi tembakan ke gawang. Dia tuh sering banget beraksi sebagai sweeper keeper, berani keluar dari sarangnya buat motong umpan silang lebih awal. Dan jangan lupain pengalaman futsalnya. Distribusi bola dia itu tajam banget, bikin dia jadi kreator serangan pertama buat Arsenal langsung dari garis pertahanan. Kita bergeser ke bagian 4, kepahlawanan di Liga Champions. Persentase penyelamatan 90% di Liga Champions. Dari 30 tembakan tepat sasaran ke gawangnya, dia sukses mementahkan 27 di antaranya. Itu tuh rasio terbaik dari semua kiper yang masih tersisa di turnamen Eropa musim ini loh. Kalian pasti masih ingat kan penampilan gilanya waktu ngelawan Sporting CP? Atau lebih-lebih aksi heroik adu penaltinya waktu lawan Porto di babak 16 besar yang benar-benar nyelamatin nyawanya Arsenal. Di bawah tekanan gemerlap lampu Eropa yang super berat, ketenangannya sama sekali nggak goyah. Tapi tunggu dulu, di balik sosoknya yang kelihatan kayak tembok tak tertembus itu, dia tetap manusia biasa dengan realitas yang melelahkan. Di sebuah wawancara, Raya pernah curhat betapa susahnya ngatur ritme hidup di level setinggi ini. Habis pertandingan malam yang intens banget, adrenalin dia tuh masih ngalir deres, sampai bikin dia baru bisa tidur jam 4 atau 5 pagi. Belum lagi, dia sekarang ini adalah seorang ayah baru. Kebayang nggak tuh? Harus nyimbangin tekanan gila dari sepak bola elit sama tugas-tugas begadang rawat bayi. Ketahanan mentalnya buat ngeriset fokus dari malam-malam tanpa tidur ini benar-benar patut diacungin jempol. Dan sampailah kita di bagian 5, mengejar di Ultimate Double. Coba deh, kita lihat klasemen saat ini yang jadi kanvas pertarungan mereka. Arsenal lagi ada di pucuk dengan 79 poin, ngejaga jarak aman 5 poin dari sang monster penguasa Liga, Manchester City. Dan ini tinggal sisa 2 laga lagi lawan Burnley sama Crystal Palace. Kemenangan krusial terbaru mereka atas West Ham, yang dimana VAR secara dramatis ngebatalin gol penyeimbang lawan karena ada pelanggaran keraya di menit ke-95 itu, benar-benar nempatin takdir gelar juara murni di tangannya Arsenal. Mereka udah nggak perlu lagi ngarepin hasil apes dari tim lain. Nah, dari semua cerita tadi, ini nih pertanyaan pamungkasnya. Bisakah Raya ngangkat gelar double yang super prestisius itu? Ngamanin gelar Premier League sekaligus trofi Liga Champions di musim yang sama, itu pencapaian super langka yang bakal bikin skuad ini abadi dalam legenda sepak bola. Kalau ngelihat performa Raya yang luar biasa musim ini, harapan para fans Arsenal tuh kayaknya belum pernah setinggi ini sejak era skuad Invincibles dulu. Buat nutup ulasan ini, mari kita resapi satu kutipan brilian dari tokoh utama kita ini. Dia bilang, saya fokus pada apa yang bisa kami kendalikan. Saya tidak melihatnya sebagai pertandingan terbesar, melainkan hanya pertandingan selanjutnya. Ketenangan stoisisme macam inilah yang dia bawa terus dari zaman main di Liga Divisi 3 sampai ke panggung terbesar dunia saat ini, yang membedakan antara kiper yang sekedar bagus sama kiper yang benar-benar elit. Pertanyaannya sekarang, apakah mentalitas satu laga demi satu laga ini cukup buat nganterin Arsenal meraih kejayaan mutlak musim ini? Kita saksikan aja bareng-bareng di akhir musim yang pasti bakal mendebarkan ini. Terima kasih banyak udah nyimak, dan sampai jumpa lagi di ulasan mendalam kita berikutnya.